Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita mulai aja belajarnya. Benar yang disampaikan Coach Budi tadi, tugas adik-adik semua cuman harus belajar saja, nggak harus kemudian berpikir selain itu, gitu kan ya. Dan seperti yang disampaikan LTMPT kemarin bahwa yang menarik di tahun ini, kemampuan kuantitatif itu mencakup materi penguasaan matematika dasar. Nah, tentu ini masih banyak tafsiran matematika dasar yang kayak apa. Di pembelajaran awal kita saat ini, Coach Billy hanya pengen membagi pembelajarannya yang model pernah muncul di matematika dasar tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita main saja yang normatif yang pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Ini contoh soal ke-1. Cuman catatannya begini, hari ini kita bukan belajar cara ngerjakan ya, tetapi Coach Billy pengen kita belajar cara belajarnya. Jadi dalam permainan TPS itu bukan ngomong rumus. Jadi TPS kalau ngomong matematikanya itu jangan ngomong rumus, tidak sama dengan rumus. Jadi adik-adik nanti hati-hati, jangan terpancing untuk ini sulit, ini matematika, ini rumus, saya harus ngerjakan sesuai rumus dan seterusnya. Tidak. Coba difahami dengan sesederhana mungkin dengan logikanya. Jadi mainnya kita nanti nalar atau logikanya yang sederhana. Oke, contoh nomor 1. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B 20 pangkat 20 min 2000 pangkat 19. Yang jadi pertanyaan A plus B. Soal ini tentu sangat sederhana ketika kita bisa memahami bahwa yang namanya bilangan berpangkat itu sebenarnya perkalian jejer. Nek Coach Billy mulai yang sederhana, nek 2 pangkat 3 itu kan sebenarnya kita punya 2 berjejer 3. Jadi dipahami itu. Kalau kemudian ada 2 pangkat 2, berarti 2-nya Coach Billy itu jejer sebanyak 2. Kita main logikanya di situ, kita bukan menjelaskan rumusnya, tapi pahami bahwa ketika ketemu soal eksponen, sebenarnya Anda sedang menjajarkan itu. Berarti kalau ini 2-nya pangkat 20, berarti adik-adik sedang punya 2 sebanyak 20, gitu kan ya. 2 pangkat 20 berarti 2-nya sebanyak 20. Kalau di sini 2 pangkat 19, berarti 2-nya itu sebanyak 19. Berarti yang lebih kecil yang kita keluarkan, 2 pangkat 19-nya kita keluarkan, maka yang tersisa itu tinggal 1, karena yang depan itu pangkatnya 20, berarti kan jejernya 20, berarti sisa 1, sisa 2 saja. Yang di belakang karena ini pangkat 19, semuanya sudah keluar di sini, maka ini dikurangi 1. Dan 2 kurangi 1 hasilnya adalah 1, dikalikan ini tetap 2 pangkat 19. Senilai dengan A pangkat B. Artinya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Kalau pertanyaannya A plus B, Anda tinggal menjumlahkan 2 tambah 19. Hasilnya adalah 21. Jadi pinginnya quote-nya di sini yang Coach Billy bagi apa? Anda ketika nanti ketemu eksponen, jangan berpikir rumusnya, ingat saja bahwa eksponen itu berjejer. Jadi kalau ada 2 pangkat 3, ingat saja artinya 2-nya jejer 3. Dah, itu aja. Silakan nanti dicoba ke banyak soal, insya Allah berpikir sederhananya mulailah dari situ. Dan insya Allah soalnya nggak akan jauh-jauh dari yang seperti itu. Tuh. Oke, kalau ada yang mau dikomentari sebelum ke soal kedua, monggo. Ini soal yang sudah pernah muncul, bukan Coach Billy buat, jadi ini soal-soal SBMPTN kompilasi yang pernah muncul, sehingga kemudian kalau ini kita mainkan, ya wajar, dan kita bisa melogika itu. Oke, tak ulangi. Nah, clue-nya kalau ketemu logaritma, rubah menjadi faktorisasi prima. Itu adalah angka 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Simpan ya, insya Allah semua paham. Oke. Jarang banget menggunakan angka 11 lanjut ke 13. Jarang bukan berarti tidak ada. Andaikan ada, yang tidak masalah. Tetapi yang sering digunakan adalah 2, 3, 5, dan 7. Itu bilangan prima. Oke, sekarang kita lihat soalnya.
Soal di sini muncul 4 log 3 sama dengan K, maka 2 log 27 sama dengan berapa? Anda fokus di angka yang belum faktorisasi prima. Pertama ketemu 4. 4 harus kita rubah. Coach Billy nggak kepingin Anda ngafalkan perpangkatan. Rubah saja yang sederhana. 4 itu berapa kali berapa? Tentu yang paling sederhana adalah 2 kali 2. Ingat, ngerubahnya tidak boleh dirubah menjadi 4 kali 1. Kalau dirubah 4 kali 1 nggak menyelesaikan masalah. Maka rubahlah menjadi 2 kali 2. Oke, sudah tahu 2 kali 2. Artinya kembali ke eksponen tadi, 2-nya jejer berapa? Oh, 2-nya jejer 2. Maka bentuk seperti ini Coach Billy boleh rubah menjadi 2 pangkat 2 log 3. Itu nilainya adalah K. Oke. Sampai di sini bisa diterima enggak? Bisa. Bisa. Paham. Oke. Sudah. Kemudian di sini ada angka berapa? 27. Kembali ini belum faktorisasi prima. Kalau 2-nya udah beres tuh. Nek 27 kan belum. Oke, 27 rubah. Tentu yang paling gampang diingatan Anda, wah 27 itu 9 kali 3 dah, guys, gitu aja. Tapi 9-nya belum, gitu kan. Rubah lagi, 9 itu kan 3 kali 3. Kemudian 3 yang belakang tulis lagi. Maka sebenarnya 27 kita punya 3-nya sebanyak berapa? 3. Maka menjadi 2 log, ya. 2 log apa? 3. Sampai situ paham? Pangkatnya berapa? 3. Ya kan? Karena jajar 3. Pangkatnya taruh sini. Oke, sampai di sini tahu senilai siapa ini? Nah, tadi yang Coach Billy ngomongkan, kalau ini soal 2 log 3 sama dengan K, berarti ini kan juga 2 log 3 tuh. Berarti juga sama dengan siapa? K juga. Oke. Bisa diterima adik-adikku semua di situ? Oke, karena kita sudah ngurusi lognya, sekarang kita main-main pangkatnya. Di sini ada pangkat berapa? 3. Nah, pangkat 3 ini langsung aja turun ke sini. Itu apa ya? Gampangannya lah, sunatuonya gitu. Kalau ada pangkat nangkring di atas sini, gak nyebrang tuh, langsung aja nyebrang ke sini. Udah selesai. Berarti di sini langsung turun berapa? 3. Udah. Nah, pangkat yang ini belum diurusi, Coach. Iya, pangkat yang ini kita urusi. Kalau pangkat yang ini turunnya kemana? Dia kejauhan kalau ke sana. Pangkat yang ini turunnya ke sini. Nah, jadi berapa? 1/2. Nah, 2-nya ini harus pindah ke sana. Karena yang ditanyakan di sini 2 log 3 pangkat 3 itu. Maka pindahkan ke sana 2-nya. Berarti kan jadi 2. Pindahkan juga ke sini. Jadi dari sini pindah juga ke sana. Maka di sini jadi 2. Kalikan silang kalau nggak ngerti pindah. Nah, kalikan silang ke sana. Maka 3 kali 2 jadi berapa? Gitu ya. Oke. Sudah diingatkan 10 menit. Oke, silakan. Tidak apa-apa, terus aja. Makasih ya, Pak. Paham? Oke, sudah paham ya? Iya. Mentari. Nah, tadi Coach Billy mau naik level gini, anak-anak semua, adik-adik semua, Smart Generation, calon-calon yang jadi mahasiswa di PTN favorit, amin, itu kan. Coach Billy ngomong gini tadi, kalau misalnya diketahuinya gini, 2 log 3 itu sama dengan K. Tiba-tiba soalnya dibalik nih, jadi 3 log 2. Misalnya saja pangkatnya 3. Nah, ini sama dengan apa? Nah, itu maksudnya tadi. Maka ngerjakannya gimana? Karena ini 2 log 3 sama dengan K, kalau di sini kan 3 log itu kan kebalikan angka. Nih, 2 log 3 baca. Tapi di sini jadi apa? 3 log 2. Kalau ini K, maka ini baliklah menjadi apa? 1/K. 1/K. Itu. Mau naik level nih, kalau mau diganti soalnya, aku tetap bisa, nggak ada masalah, tinggal balik aja. Ingat tadi, kalau ada angka di sini 3, angka ini tinggal turun. Betul kan ya? Berarti kalau ini ada 3 di sini, turun ke sini, maka kali 3, hasilnya menjadi apa? 3/K. Kalau pertanyaannya ini, maka jangan dicari di pilihan jawaban, tentu tidak ada karena ini soal tambahan dari Coach Billy gitu. Yap, oke.
Aman lah insya Allah. Nah, soal ketiga ini kita pindah ke yang namanya persamaan kuadrat. Jadi tadi sudah eksponen, sudah log, sekarang kita coba persamaan kuadrat. Insya Allah kalau kita nanti belajar continue, Coach Billy tetap melatihnya seperti ini, per subbab lah biar nanti. Oke, kembali ini juga nggak ngomong rumus deh, kita ngomongnya pelan-pelan saja. Jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar persamaan dari rombongan ini, maka nilai A-nya sama dengan apa? Oke, adik-adik semua, kalau kesulitan mengingat rumusnya, Coach Billy bantu. Kalau ketemu persamaan kuadrat, itu ingatlah kalau sifat akar itu Mas Jaka. Jaka itu singkatan dari J-nya jumlah akar, K-nya itu kali akar. Kali akar. Jadi dalam persamaan kuadrat itu sebenarnya kita tinggal menjumlahkan akar dan mengalikan akar. Ini yang harus Anda ingat. Artinya, kalau Coach Billy punya X kuadrat min jumlah akar, berarti X1 plus X2 kalikan X. Yang di tengah itu mesti jumlahnya. Kemudian ditambah yang di belakang itu mesti kalinya, X1 kali X2. Ini yang Anda ingat. Jadi dalam setiap persamaan kuadrat, yang di tengah itu mesti jumlahnya, yang di belakang itu mesti kalinya. Maka ingatnya Jaka, jumlah akar kali akar. Oke, orang Jawa itu gampang banget ingat ini ya. Joko, Jaka, dah ingat itu aja. Nah, yuk kita samakan dengan soal. Soalnya tuh ngomong ini, X kuadrat min apa itu 4x gitu kan ya, ditambah siapa itu A sama dengan 0. Nih sudah Coach Billy luruskan, berarti tugas kita tinggal menyelesaikan jumlah akarnya itu siapa, 4 kan langsung ketahuan, kali akarnya itu siapa, A. Nah sekarang yang ditanyakan nilai A, berarti kita cari dulu jumlahnya. Akarnya di soal ini adalah P plus 1 dan P min 1. Berarti ini X1-nya, ini X2-nya. Pelan-pelan ya. Jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan. Nah, berarti ini kan akarnya. Jumlah akar. Akarnya X1 dan X2. Berarti X1-nya diganti dengan P plus 1. X2-nya Anda ganti dengan P min 1. Nilainya katanya soal berapa? 4. Plus 1 dan min 1 saling menghancurkan. P tambah P menjadi 2P. Nilainya 4. Maka P-nya hasilnya 2. Kalau P-nya hasilnya 2, berarti X1-nya Anda dapat. X1 tadi siapa? X1 tadi adalah P plus 1. X2 tadi siapa? P min 1. Kalau 2 tambah 1 jadi 3, kalau 2 kurangi 1 jadinya 1. Maka kalau 3 kali 1 hasilnya adalah A. Kan ini ngomong X1 kali X2, berarti ini X1, ini X2-nya. Berarti 3 itu sama dengan kali akar A. Maka ditanyakan berapa nilai A? 3. Cluenya. Ingat, setiap persamaan kuadrat adalah Mas Jaka. Jumlah akar kali akar. Yuk, buka pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ini nggak ada, Coach Billy mau berubah soal, ngembangkan soal juga. Silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan sebelum dinaikkan lanjut. soalnya bisa. Ini tinggal 3 menit, Coach. Cukup soal berikutnya 3 menit. Yuk. Gak cukup, ini aja berhenti di sini. Iya. Misal nih, Coach Billy naikkan levelnya. Kalau misalnya nanti ketemu soal gini. Oke, ketemu soal gini. Ternyata persamaan kuadratnya depannya ada angka 3x kuadrat misalnya. Min 10x kemudian plus 14 sama dengan 0. Nah, kalau di sini ada angka 3, adik-adik semua, Anda harus rubah dulu. Yang kita punya di depannya selalu 1. Kalau ini 3, ya ini semua bagilah dengan 3. Dan berpikir wajar aja. Gak usah dipikir 10 bagi 3 berapa ya, Kut? Nah, terlalu lama. Ya tulis saja X kuadrat min, apa itu? 10 per 3
X ditambah siapa itu? 14/3 sama dengan 0. Artinya jumlah akarnya 10/3 kali akarnya 14/3. Itu yang Anda cari. Jadi Anda harus mencari jakanya. Jadi kunci ngerjakannya ada di jaka. Mau model soal apapun Anda rubah ke situ. Jadi diingat-ingat, dan ingat yang di sini tandanya pasti min, yang di tengah tandanya pasti min. Ini pasti min. Coach, bagaimana kalau di sini plus? Ya berarti hasilnya jadi min. Maksudnya misal lagi 2x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Semua bagilah dengan 2. Kalau dibagi 2 jadi apa? X kuadrat plus siapa? 5/2x plus 6 bagi 2 berapa? 3 sama dengan 0. Oke, maka jumlah akarnya berapa? Jumlah akarnya berarti bukan 5/2, tetapi apa? Min 5/2, karena nilainya di sini pasti min. Kalau di sini plus maka lawan kan jadi min. Kali akarnya berapa? Ya tetap nilainya adalah 3 karena sudah sesuai yang di belakang adalah plus. Jadi untuk hari ini kita akhiri sampai 3 soal ini. Mudah-mudahan ini membuka sesuatu yang memulai adik-adik untuk berpikir tentang sesuatu terkait dengan pengerjaan kemampuan kuantitatif. Nanti kita lanjut lagi, infonya ditunggu saja. Tidak ada pertanyaan? Stop ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekalian kita akhiri saja, Coach. Selamat belajar adik-adik. Insya Allah yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan nanti ketemu Tetap lagi. pantau grup TPS karena kita pengumumannya semua ada di grup TPS ya. Yang belum gabung boleh gabung di TPS 2020. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan Like, share, dan yang paling penting adalah subscribe ya. Oke, wes.